Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita sebelumnya membahas mengenai rancangan kerangka dokumen yang kita buat untuk dapat mengenerate sebuah daftar isi secara otomatis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penomoran halaman di dalam Microsoft Word. Ya, jadi tentunya untuk membuat daftar isi, ya juga untuk melengkapi daftar isi tadi, kita harus membuat eh, penomoran halaman yang sesuai dengan kerangka dari dokumennya. Ya, tentunya nanti akan ada bagaimana membuat nomor halaman dari awal kerangka, mulai dari halaman sampul, kemudian daftar isi, daftar tabel, beserta bab-bab 1, 2, dan 3 tentunya akan memiliki nomor halaman yang berbeda. Nah, di sini akan ada 6 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu membuat nomor halamannya, tentunya yang paling awal, pemformatan dan penomoran halamannya. Yang ketiga, membuat letak nomor halaman yang berbeda untuk halaman yang ganjil dan genap. Kemudian yang keempat, ada membuat letak nomor halaman pertama yang berbeda di setiap babnya. Ya, dan nanti ada satu bab, bab 1, bab 2, bab 3, terus halaman pertamanya misalnya diletakkan di tengah, terus isi dari babnya diletakkan di kanan misalnya. Kemudian yang kelima, ada format halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Tentunya nanti ini berkaitan dengan ya daftar isi nanti dalam bentuk angka Romawi, kemudian isi dari misalnya bab 1, bab 2, bab 3 menggunakan nomor yang sering kita gunakan ya 1, 2. Kemudian yang terakhir kita melakukan remove nomor halaman atau menghapus nomor halaman. Baik, kita langsung aja ke Microsoft Word. Nah, di sini saya udah menggunakan ya, saya tetap menggunakan halaman ataupun dokumen yang kita gunakan sebelumnya untuk membuat kerangka dokumen. Di sini sudah ada halaman sampul, ada halaman judul, daftar isi, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama itu kita akan membuat nomor halaman pada sebuah dokumen. Nah, untuk membuat halaman ini ya yang pertama kali kita akan membuat halamannya sama untuk semua halaman. Ya, untuk membuat halaman tentunya kita masuk ke tab insert, kemudian pilih page number. Nah, terkadang untuk jika berbeda, ya bukan terkadang ya, memang biasanya jika berbeda versi dari Microsoft Word, kadang ada yang sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri kalau nggak salah. Ya, untuk saya di sini page number, dan di dalamnya ada beberapa pilihan. Top of page itu untuk jika kita ingin membuat nomor halamannya di bagian atas ataupun di header dari halamannya. Ya, ada pilihan di sebelah kiri, tengah dari headernya, ataupun kanan gitu. Ataupun bisa seperti ini, gunakan aksen barnya ya. Tapi kita gunakan yang biasa ini aja dulu. Nah, kemudian ada yang bottom of page, itu di bawah, kemudian ada pilihannya juga kiri, tengah, kanan. Kemudian ada di page marginnya juga ada. Atau juga bisa menggunakan beberapa posisi yang lain ya, tapi kita akan bisa menggunakan top atau bottom of page yang biasa digunakan untuk
dokumen seperti skripsi, makalah, ataupun laporan-laporan lainnya. Di sini saya gunakan bottom of page, dia di sebelah kanan. Ya, ini. Jadi kita sudah memilih di bagian sebelah kanannya, gitu. Ya. Nah, yang kedua, untuk merubah format dari dari yang kedua, di sini ada ya format dan penomoran halamannya. Ya, kalau ini yang otomatis kita akan diperlihatkan nomor halamannya 1 sampai seterusnya di sebelah kanan bawah, ya. Nah, dan bentuknya formatnya akan secara default ya Calibri. Kalau untuk yang 2013 2016 itu menggunakan format Calibri. Nah, untuk mengubah formatnya tentunya ya biasanya kita ada di halaman seperti biasa. Untuk mengubah formatnya tinggal klik di sini 2 kali, atau bisa menggunakan misalnya ya biasanya yang paling mudah itu klik di nomor halamannya 2 kali, ya, kemudian arahkan klik lagi ke nomor halamannya, ya. Kemudian bisa klik kanan pada nomor halamannya, nanti akan ada tampilan atau ada tampilan yang bisa kita gunakan untuk memformat nomor halamannya dalam bentuk misalnya bold, misalnya ada italic, ya ada underline dan yang lain sebagainya. Misalnya kita mau menggunakan tapi harus kita blok terlebih dahulu, ya, di kanan dan italic gitu ya, atau hurufnya 10 saja. Dan misalnya kita mau ganti menggunakan Arial. Gitu. Yang pertama, ya, kemudian untuk formatnya, misalnya kita ingin mengganti format ataupun penomorannya dalam bentuk apa, gitu ya. Misalnya, jadi ada 2 cara sih sebenarnya. Misal klik di sini, ya, klik seperti tadi kita misalnya dari halaman ini, kita klik 2 kali di bawah, kemudian arahkan atau blok nomor halamannya. Bisa menggunakan nanti akan ada header and footer tools, ya, tampilan dia akan menampilkan langsung header and footer tools. Kemudian tinggal pilih page number di sebelah kiri, kemudian format page number. Ya, silakan kita bisa pilih bentuk penomorannya, bisa angka desimal atau huruf atau dalam bentuk angka Romawi. Misalnya kita gunakan angka Romawi gitu ya. Dan bisa saja kita ingin startnya dari berapa gitu. Dari angka Romawi 3. Oke. Nah, ini dia akan memulai nomor halamannya dari angka Romawi 3 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat letak nomor halaman yang berbeda untuk halaman genap dan halaman ganjil. Jadi kita bisa membuat misalnya halaman genap atau halaman ganjil, nomor halamannya ada pada kanan atas atau kanan bawah. Nah, nomor genap akan diletakkan pada kanan atau kiri bawah gitu ya. Nah, untuk melakukan atau mengubah nomor halaman dengan format seperti itu,
Kita bisa klik ganda atau pada footer atau pada header. Ya, misalnya di sini saya klik ganda pada header, ya dia akan menampilkan tampilan desain, ya seperti tadi. Dan ada pilihan di sini different odd and even page. Jadi bisa pilih ya untuk odd page, footer ya. Jadi ada odd itu berarti apa namanya? Odd berarti ganjil ya, page ganjil. Kemudian di even berarti dia genap gitu ya. Saya klik lagi, di genap. Jadi genap dia akan ke mengosongkan nomor halamannya. Jadi untuk menambahkan nomor halamannya, kita bisa membuat nomor halamannya lagi ya dengan posisi sebelah kiri ya, page number. Kemudian pilih page number di sini. Kemudian kita tambahkan bottom of page di sebelah kiri. Dia akan menyesuaikan nomor halaman dengan urutan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi seperti ini kita bisa lihat. Enggak, sebenarnya ini seperti ini sering digunakan jika kita membuat buku. Kalau ini tampilannya, oh enggak ada seperti ini. Soalnya ya enggak kelihatan juga. Ya ini jadi udah terlihat di sini yang sebelah kanan itu untuk yang ganjil, yang sebelah kiri untuk yang genap gitu ya. Kemudian saya kembalikan saja ke pengaturan yang awal. Jadi untuk mengembalikan ke pengaturan awal tinggal hapuskan checklist yang ada di sini ya. Oke, sudah kita kembalikan ke pengaturan awal. Kemudian yang tadi sudah kita lakukan nomor 3 ya, ganjil genap. Kemudian yang keempat, kita akan membuat letak nomor halaman pertama yang berbeda setiap bab gitu. Jadi kita ambil babnya dulu ya, kita ambil bab 1 misalnya bab nah kita anggap aja setiap halaman atau setiap untuk halaman sampul sampai halaman mana nih? Halaman sampai daftar gambar itu satu bab, kemudian ini adalah bab berikutnya. Jadi yang ingin dilakukan saat ini adalah jadi setiap babnya ini ya, misalnya bab 1 untuk halaman pertama dari bab 1 nomor halamannya ada di tengah misalnya. Itu sering dilakukan ya, sering menjadi aturan dari pembuatan sebuah nomor halaman baik itu skripsi ataupun laporan yang lainnya. Ini di tengah, kemudian di halaman berikutnya di sebelah kanan gitu. Ya. Nah, untuk membuat pengaturan yang seperti itu, kita bisa lakukan misalnya klik di sini. Ya, kita klik di sini ya nomor 1, saya klik dulu di headernya yang paling bawah. Footernya maksudnya. Ya bisa di footer, sebenarnya bisa di header juga. Ya, saya klik misalnya di sini ya. Nah, sama aja dia akan menampilkan tab ataupun tampilan desain untuk header dan footer toolsnya. Kemudian setelah muncul tampilan ini kita pilih atau kita checklist different first page. Nah, untuk first page-nya dia akan kosong saja.
Dia akan kosong. Ya, nah untuk menampilkannya ya kita bisa tambahkan misalnya page number di sini bottom of page tengah. Nah, dia akan di tengah. Namun ini hanya untuk bab yang pertama berarti ya. Bagaimana dengan bab berikutnya? Ya, bab berikutnya tentunya akan kita ubah, harus diubah juga. Ya, bab berikutnya dia nggak ke tengah. Harusnya yang ini juga ikut ke tengah. Nah, untuk mengakomodir yang ini, ya perbedaan untuk setiap bab ini. Nah, kita kembali klik ganda di sini di bab 1, ya, kemudian klik di awal dari bab 1 ini. Ya, klik di awal di bab 1, kemudian pilih layout, ya. Kemudian pilih breaks dan pilih next page. Nah, seperti itu. Nah, dia langsung akan memilih mengubah halaman pertama yang menjadi di tengah. Nah, halaman keduanya tetap di kanan. Dan halaman pertamanya juga enggak dalam bentuk italik atau miring ya. Kalau ini sesuai dengan urutan yang tadi. Nah, untuk halaman berikutnya, ya untuk bab berikutnya maksudnya, saya pilih di awal dari babnya, dan kembali pilih layout, pilih breaks, dan next page. Begitu juga seterusnya untuk bab-bab berikutnya. Breaks, next page. Ya. Nah, ini udah berhasil kita lakukan untuk membuat setiap babnya memiliki format penomoran atau posisi penomoran halaman yang berbeda dengan halaman selain halaman pertama dari bab pertama gitu. Bab salah satu bab misalnya ya. Agak belibet dikit ini. Ya. Jadi setiap awal bab akan berbeda dengan halaman kedua dan seterusnya dari setiap bab. Ya, kemudian ya ini udah bisa dilakukan walaupun nomor halamannya belum kita ubah nih ya. Nah, oke. Nah, yang kelima kita akan melakukan format halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Jadi tadi untuk nomor halamannya dari awal halaman atau halaman pertama sampai halaman terakhir dia menggunakan format yang sama, yaitu menggunakan angka Romawi. Nah, sekarang kita membuat ada dua, ya minimal ada dua. Misalnya di awal dokumen sampai daftar gambar kita buat dalam bentuk angka Romawi. Kemudian dari bab 1 sampai akhir, ya halaman terakhir menggunakan angka desimal. Nah, di sini kita sudah lihat. Nah, ada yang sebenarnya lupa saya jelaskan tadi ya. Setelah dilakukan next page ya, next page, semua nomor halaman akan dimulai dari awal pengaturannya. Tadi kita sudah membuat pengaturan setiap halaman itu dimulai dari angka 3 Romawi. Makanya untuk setiap bab dia akan dimulai dari 3 Romawi gitu. Ya, akan dimulai dari 3 Romawi. Nah, nanti akan kita ubah agar sesuai dengan urutannya di akhir setelah kita lakukan pemformatan untuk dua bentuk nomor halaman. Nah, sekarang karena kita sudah melakukan next page, ya kita sudah membuat next page atau melakukan setting terhadap
pendahuluan ini adalah next page dari page sebelumnya. Jadi tinggal untuk membuat nomor halaman berbeda itu sangat mudah, tinggal ubah aja ya, tinggal klik 2 kali di misalnya di halaman di section yang pertama ini ya, dari halaman sampul hingga daftar gambar, tinggal kita klik kanan misalnya ya, format page number, ini tinggal ganti aja misalnya 1 2 3, kita mulai dari 0. Oke, nah misalnya dari 0 ya, jarang-jarang tuh dari 0 ya, 1 2 3 4 5. Nah bab 1 tetap langsung dimulai dari 3. Nah kita ubah biar lebih rapi, kita ubah aja di sini tetap menggunakan ya, tinggal klik kanan ya. Cara kedua bisa klik kanan ya, biasanya tadi saya gunakan di sini, bisa juga atau dengan klik kanan format page number, ganti formatnya menggunakan ini ya, ini saya kasihin 1 aja ya, jadi angka Romawi, kemudian klik OK. Nah ini sudah dari halaman sampul ya, udah di tengah, yang keduanya di kanan sampai daftar gambar. Kemudian di section berikutnya ya, next page untuk pendahuluan, nah tinggal kita ganti aja, ini klik kanan format page, ganti menjadi desimal dimulai dari 1 ya. Oke, nah ini 6 ya, kalau ini mau lanjut ya, misalnya formatnya dari panduan ini 6, kemudian bab 1 dimulai dari 7 ya, tinggal klik kanan format page, tinggal 7 gitu. Bisa juga, tapi kebanyakan ya ini biasanya dimulai dari 1 lagi gitu ya, biasanya seperti itu. 1 mana tadi, nah 2 di bawahnya tetap masih menggunakan yang tadi ya. Nah, tinggal kita ubah aja format page-nya lagi ya, dari tadi cuma 1 sampai 2, berarti di sini kita ganti jadi desimal, berarti dimulai dari 3 ya, kita sesuaikan urutannya dengan halaman sebelumnya. Tuh 2 3 kemudian 4. Nah section ataupun next page berikutnya kita ubah lagi, ke kanan format page ya, sesuai dengan halaman terakhirnya tadi, halaman 4 ya, yang ini berarti halaman ke 5 gitu. Itu seterusnya hingga bab berikutnya. Nah daftar pustaka mungkin nggak usah kita ubah. Oke, 6 sesuai ya, urutan sudah sesuai, tinggal kita ubah mana nih, nah, berdasarkan update table page number only. Nah, jadi daftar isinya pun akan menyesuaikan dengan nomor halaman yang kita buat seperti itu. Jadi nggak akan ada kesalahan dalam update dari daftar isinya ya, udah sesuai dengan nomor halaman yang sudah kita buat. Baik, untuk ke-6 ini ada satu lagi nih, ada remove nomor halaman. Jadi untuk remove nomor halaman ya nggak sangat mudah ya, tinggal klik 2 kali di footer ataupun di header ya, tinggal pilih di sini dan remove page numbernya ya, remove ya, akan terhapus. Nah, tapi untuk bentar,
ada yang nggak kehapus karena nggak semuanya yang kehapus ya. Nih, ini ada yang kayak halaman pertama dari suatu bab, dia nggak langsung kehapus nih. Coba lihat yang di bawah, apakah seperti itu juga ya. Berarti dia karena dia di set different first page, dia nggak kehapus. Kecuali kalau kita klik di sini checklist, dia akan terhapus juga. Ya karena pengaturannya sama dengan halaman yang lainnya. Oke, saya kembalikan ke awal. Ya, saya Ctrl Z tadi. Nah, agar halamannya kembali seperti yang telah diformat. Oke, untuk kegiatan ataupun pembuatan nomor halaman dari nomor 1 sampai nomor 6 telah kita lakukan. Ya, silakan dicoba di komputer dan aplikasi Microsoft Word-nya masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.